Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Law of the Game Football atau disebut juga peraturan dalam permainan sepak bola yang beranggotakan Ahmad Setia Pranatan, Hilal Dafa Izzuddin, Muhammad Zulfan Al-Farizi, Panji Agung Nugroho, dan Putra Ramadan. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Nathan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya dari Mas Moderator. Kali ini saya akan membacakan materi tentang bola masuk dan keluar dari permainan. 1. Bola keluar dari permainan bila A. Telah sepenuhnya melewati garis gawang atau touchline di tanah atau di udara. B. Permainan telah dihentikan oleh wasit. C. Menyentuh wasit pertandingan, tetap berada di lapangan permainan. D. Sebuah tim memulai serangan yang menjanjikan. E. Bola langsung masuk ke gawang. F. Tim yang menguasai bola berubah dalam semua kasus ini. Permainan dimulai kembali dengan bola yang dijatuhkan. Bola akan dimainkan pada waktu lain ketika menyentuh ofisial pertandingan dan saat memantul dari tiang gawang, mistar gawang, atau tiang bendera sudut dan tetap berada di lapangan permainan. 2. Bola sedang dimainkan. Bola dalam permainan pada waktu lain ketika menyentuh wasit pertandingan dan ketika memantul dari tiang gawang, mistar gawang, atau tiang bendera sudut dan tetap berada di lapangan permainan. Ya, terima kasih Mas Nathan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hilal. Menentukan hasil pertandingan. 1. Gol dicetak. Gol dicetak ketika seluruh bola melewati garis gawang, di antara tiang gawang dan di bawah mistar gawang. Asalkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang mencetak gol. Jika penjaga gawang melempar bola langsung ke gawang lawan, tendangan gawang diberikan. Jika wasit memberikan tanda pada gol sebelum bola melewati seluruh garis gawang, permainan dimulai kembali dengan bola yang dijatuhkan. Tiga, tim pemenang. 2, tim pemenang. Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah pemenangnya. Jika kedua tim tidak mencetak gol atau jumlah gol yang sama, pertandingan akan diundi. Ketika aturan kompetisi mengharuskan tim pemenang setelah pertandingan seri atau pertandingan kandang dan tandang, satu-satunya prosedur yang diizinkan untuk menentukan tim pemenang adalah A. Aturan gol tandang. 2. Dua periode waktu tambahan yang masing-masing tidak melebihi 15 menit. C. Tendangan dari tanda penalti kombinasi dari prosedur di atas dapat digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Panji. Tidak diizinkan untuk ambil bagian. Peringatan dan perhatian dikeluarkan. Prosedur sebelum tendangan dari tanda penalti dimulai. Yang pertama, kecuali jika ada pertimbangan lain, misalnya kondisi tanah, keselamatan, dan lain-lain. Wasit melempar koin untuk menentukan tujuan di mana tendangan akan dilakukan yang hanya dapat diubah untuk alasan keamanan atau jika gawang
atau permukaan permainan menjadi tidak dapat digunakan. Yang kedua, wasit melempar koin lagi, dan tim yang memenangkan lemparan memutuskan apakah akan melakukan tendangan pertama atau kedua. Yang ketiga, dengan pengecualian pengganti untuk penjaga gawang yang tidak dapat melanjutkan, hanya pemain yang berada di lapangan permainan atau sementara di luar lapangan permainan, atau cedera, peralatan menyesuaikan, dan lain-lain. Di akhir pertandingan yang berhak untuk mengambil tendangan. Selama tendangan dari tanda penalti, hanya pemain yang memenuhi syarat dan ofisial pertandingan yang diizinkan untuk tetap berada di lapangan permainan. Semua pemain yang memenuhi syarat, kecuali pemain yang harus melakukan tendangan dan 2 penjaga gawang, harus tetap berada di lingkaran tengah. Penjaga gawang, penendang harus tetap berada di lapangan permainan, di luar area penalti, pada garis gawang yang bertemu dengan garis batas area penalti. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Panji. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Putra. Terima kasih atas waktunya, moderator. Pemain yang memenuhi syarat dapat berpindah tempat dengan menjaga gawang. 1. Tendangan diselesaikan saat bola berhenti bergerak, keluar dari permainan atau wasit berhenti bermain untuk penyelenggaraan apapun. Penendang tidak boleh memainkan bola untuk kedua kalinya. Wasit mencatat tendangan. 2. Jika penjaga gawang melakukan pelanggaran dan akibatnya tendangan diulang kembali, penjaga gawang diperingatkan untuk pelanggaran pertama dan diperingatkan untuk pelanggaran berikutnya. 3. Jika penendang dihukum untuk pelanggaran yang dilakukan setelah wasit memberi tanda agar tendangan dilakukan, tendangan tersebut dicatat sebagai meleset dan penendang diberi peringatan. Tendangan dilakukan secara bergantian oleh tim. Setiap tendangan diambil oleh pemain lain, dan semua pemain yang memenuhi syarat harus melakukan tendangan sebelum pemain manapun dapat melakukan tendangan kedua. 2. Jika sebelum kedua tim melakukan 5 tendangan, satu telah mencetak lebih banyak gol dari yang lain bisa mencetak gol. Bahkan jika itu untuk menyelesaikan 5 tendangannya, tidak ada lagi tendangan yang dilakukan. 3. Jika setelah kedua tim melakukan 5 tendangan, skor seimbang, tendangan berlanjut sampai satu tim mencetak gol lebih banyak dari yang lain dari jumlah tendangan yang sama. 4. Pemain selain penjaga gawang yang tidak dapat melanjutkan tidak dapat diganti. Yang terakhir 5. Wasit tidak boleh meninggalkan pertandingan jika tim dikurangi menjadi kurang dari 7 pemain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.